Akan selalu ada badut yang tulus menghibur kalian ketika kalian galau. Mereka yang kerjaannya cuma menghibur seseorang dikala seseorang itu emang lagi butuh hiburan, maka mereka ini oleh teman-temannya akan disebut sebagai badut. Kata badut sendiri merupakan sebuah ejekan bagi seorang cowok yang dimana si cowok ini lagi dekat sama cewek galau karena masalah percintaannya. Si cowok badut ini biasanya akan melakukan apa saja kepada si cewek agar cewek tersebut terhibur dan tidak bersedih lagi. Tapi yang menjadi masalahnya adalah si cowok ini terlalu berlebihan dalam memberikan effort ke cewek yang dideketinya. Sedangkan si ceweknya gak peduli sama cowok yang udah mau-maunya ngehibur dia. Bahkan ketika ceweknya udah punya gebetan baru atau balik lagi sama cowok yang udah nyakitinnya, maka dengan lapang dada dan tanpa perasaan bersalah, cewek itu akan pergi meninggalkan cowok yang udah mati-matian ngehiburnya dikala sedang galau. Kasihan sekali nasibmu badut. Badut sendiri merupakan sebuah profesi berupa jasa yang menawarkan hiburan kepada anak-anak biasanya. Saat ada anak ulang tahun, maka orang tua anak tersebut akan memanggil badut sebagai pelawak sekaligus penghibur anak-anak di pesta ulang tahun. Nah, cowok badut juga sama. Mereka adalah penghibur dikala ada cewek yang galau, butuh perhatian, dan apapun itu yang dibutuhkan cewek, maka si badut akan selalu ada untuk membantu. Jangan berharap lebih atau berharap ada feedback bagus dari si cewek. Ingat, kamu itu cuma badut, gak lebih. Saat di tongkrongan, kata badut ini menjadi sebuah ejekan, sehingga menjadi badut adalah tanda bahwa cowok tersebut berada di kalangan bawah dalam soal drama percintaan. Tapi kalian badut jangan bersedih, karena saya tahu yang kalian lakukan itu tulus dan emang niatnya itu benar, mau ngebantu tanpa pamrih. Jadi apa dong bedanya badut sama seseorang yang tulus mau membantu tanpa pamrih? Kalau semua orang yang baik dibilang badut, lalu nilai ketulusan itu seperti apa? Jelas, bukan tulus lagi kalau Anda punya niat tersembunyi dalam menghibur cewek yang lagi galau. Ini menarik. Kapan sih badut bisa datang? Kalau cowok bikin story galau, gak bakal ada yang peduli. Meskipun banyak dari kontak WhatsApp yang kita read atau mutualan kita, di IG juga banyak. Tapi kalau cowok gak bakal ada yang peduli. Nah, coba kalau cewek, sekalinya bikin story galau, maka satu persatu akan muncul cowok-cowok yang sok perhatian gitu. Kalaupun gak ada, ya pasti adalah satu cowok yang peduli. Gak semua cowok kalau bikin story galau gak ada yang peduli. Contohnya saja saya. Ketika saya galau dan bikin story di WA, ada kok yang perhatian sama saya. Tapi bukan cewek, mereka itu teman-teman tongkrongan saya yang emang udah deket banget. Ya intinya kita sahabatan, bestie. Masalah dari perbadutan ini emang bakal disebut badut kalau niatnya ada yang lain. Kita gak tulus atau emang ada niat tersembunyi. Misalnya mau modus gitu. Masih mending kalau misalkan dia ada feedback ke kita. Tapi kalau gak ada kan capek juga. Udah susah payah ngelakuin ini itu, tapi si doi gak ada feedback. Kalau kayak gini kasusnya, fix Anda sudah menjadi badut. Jangan samakan dengan kami yang emang niatnya tulus mau ngebantu. Lah terus, kalau gak dimodusin atau gak ada niat PDKT, kapan bisa pacarannya? Kan dia lagi galau, berarti ada kesempatan dong buat deketin dia. Jadi gini bro, kalau emang niatnya mau PDKT, kenapa gak pas dia baik-baik aja dengan cowoknya? Emang sih kelihatannya itu adalah hal yang gak mungkin. Dan kita sebagai cowok sejati juga gak mau diganggu hubungan orang lain. Ya siapa juga sih yang mau ganggu hubungan orang lain? Jadi kalau konsepnya emang mau PDKT sama dia, sebenarnya gak harus nunjukin kalau kamu mau PDKT. Coba aja deket sama dia dulu pas lagi ngejalanin hubungan sama orang lain. Jalani aja sebagai teman deket dia yang dia percaya. Maka pas dia galau, jangankan dimodusin atau coba cari perhatian sama dia. Yang ada, dia pasti bakalan langsung cerita kegalauan dia ke kamu. Ya karena kamu sudah menjadi orang dekat dia yang dia percaya. Cuma ya jangan berharap hubungan dia sama cowoknya rusak juga. Kan kalau kayak gitu maka kedengarannya kamu itu kayak orang jahat. Coba deh mulai dari sekarang jadi orang ramah ke setiap cewek sampai semua cewek merasa nyaman dan mau terbuka meski nganggap kamu cuma teman. Niatnya harus tulus biar nanti kalau emang gak dapet feedback gak sakit-sakit amat. Anggap aja kalau dia itu emang teman berharga buat kamu yang emang perlu kamu bantu tanpa perlu berharap feedback berlebih dari dia. Urusan jadi badut atau enggak itu urusan belakangan. Karena normalnya semua manusia itu terhubung dari komunikasi.
Manusia yang seorang makhluk sosial pasti butuh interaksi lewat komunikasi, dan seorang manusia hanya akan terbuka atau istilahnya bisa di-talk ke orang itu kalau emang dia udah percaya dan dia merasa kalau orang itu memang membuat dia nyaman. Ubah dulu mindset Anda untuk jadi badut, atau ubah dulu mindset Anda yang kalau ingin ngedeketin cewek harus modus nunggu dia galau dulu. Tapi harus hati-hati, jangan sampai Anda larut dalam perasaan alias baper. Oke, sampai segitu aja sih dari saya. Ini masih cuma ngomong kosong aja ya. Intinya cuma sharing sih, gak ada maksud apa-apa. Dan ini juga bukan konten pembahasan mengenai apa itu orang tulus dan apa itu badut. See you next time.